Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Setiawan, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informatika. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dengan materi Profesi Data Science. Jadi yang pertama, kita panjatkan puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, dengan penuh kesempurnaan dan keindahan yang tiada hentinya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan materi ini tentang data science. Latar belakang data science adalah topik yang sangat hangat saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mulai merekrut para data scientist yang merupakan sebutan bagi mereka yang berprofesi di dunia data science. Tidak tanggung-tanggung, gaji yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ini juga terbilang sangat besar, bahkan berada di urutan 5 pekerjaan gaji tertinggi di US. Dunia saat ini sudah beralih dari sistem yang bersifat tertutup atau offline menjadi serba terbuka atau online, sehingga kita dengan mudahnya bisa mengakses banyak informasi di luar sana melalui internet. Informasi yang bersifat pribadi juga mudah diakses oleh siapa saja, khususnya semenjak munculnya sosial media, munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat pengambilan informasi bersifat otomatis dan sangat cepat. Kedua, opsi deskripsi pekerjaannya. 1. Data science akan diminta mengubah data yang rumit ke dalam format yang mudah dibaca. Setelah itu, data scientist diharapkan bisa menemukan pola dan melihat tren sehingga dapat membuat hipotesis. Jadi kesimpulan tersebut kemudian bisa menjadi dasar rekomendasi dan alat pendukung keputusan perusahaan untuk meningkatkan nilai bisnis, mulai dari pengembangan produk, teknik pemasaran, dan strategi bisnis. Setelah merumuskan kesimpulan, data scientist diharapkan bisa mengomunikasikan konsep teknis kepada pengguna non-teknis. Analisa tersebut harus disajikan dengan cara yang jelas dan ringkas dan mudah dimengerti. Manfaat data science dalam bisnis yaitu yang pertama ada data science dapat mengurangi risiko dan penipuan. Data scientist pun dilatih untuk mengidentifikasi data yang menonjol dengan beberapa cara. Mereka membuat statistik, jaringan, jalur, dan metodologi big data. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi kecurangan dan menggunakannya demi membuat peringatan yang dapat membantu memastikan tindakan cepat ketika data tersebut tidak bisa diakui. Selain itu, keunggulan data science dalam bisnis juga dapat menghasilkan produk yang relevan. Perusahaan dapat menemukan kapan dan di mana produk mereka dapat terjual dengan baik. Ini akan menjadi pengetahuan untuk perusahaan agar dapat menjual produk dengan waktu dan pasar yang tepat. Data science juga dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Selanjutnya ada tugas dan pekerjaan data science. Yang pertama, apa sih? Yaitu melakukan analisis data perusahaan. Analisis data merupakan suatu yang pasti dilakukan data scientist. Untuk perusahaan skala menengah, data scientist merupakan hal-hal seperti mengambil data dari database menggunakan query SQL, membuat tabel pivot dengan Microsoft Excel, atau menggunakan software lainnya seperti SPSS, memvisualisasikan data dalam bentuk grafik, dan kadang kala menggunakan bantuan bahasa pemrograman untuk melakukan analisis data seperti R dan MATLAB. Beberapa perusahaan memberikan tugas untuk melakukan analisis akun Google
analitik perusahaan atau platform lain seperti PIWIK yang terkoneksi langsung dengan data penjualan perusahaan. Tugas-tugas seperti ini sangat cocok untuk seseorang yang mulai berkecimpung di profesi data scientist. Yang kedua ada penanggung jawab kualitas data perusahaan. Perusahaan yang mempunyai traffic data yang tinggi, baik data konsumen, penjualan, maupun statistik website, membutuhkan seseorang yang mampu menyiapkan infrastruktur data. Dalam hal ini, banyak perusahaan yang akan mencari data scientist dan data engineer. Untuk melakukan tanggung jawab ini, dalam konteks ini, seseorang dengan latar belakang software engineer mempunyai peluang lebih untuk diterima sebagai kandidat yang dicari perusahaan. Infrastruktur data yang diinginkan tentu dengan struktur data yang baik, kemudahan akses, serta kemudahan untuk melakukan analisis data. Selanjutnya, penelitian terkait data. Untuk tugas jenis ini biasanya sering digunakan oleh data scientists yang bergerak di perusahaan dengan produk berupa jasa analis data atau analytical platform, misalnya hashtag Google Analytics dan PIWIK. Untuk hal jasa analisis data scientists dengan latar belakang ilmu matematika, statistika, dan fisika akan lebih mudah melakukan hal ini. Latar belakang seperti ini mempunyai dasar yang kuat terhadap keilmuan tersebut yang erat kaitannya dengan penelitian. Sebagaimana kita ketahui, produk yang dihasilkan ilmuwan mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk mengembangkan selanjutnya untuk prediksi terkait hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai metode penentuan keputusan konsumen penggunaan jasa analis data atau dapat diterapkan lebih lanjut pada produk analitika platform perusahaan. Selanjutnya, menggunakan big data. Perusahaan yang berurusan dengan big data sebagian besar merupakan perusahaan non-data. Berbeda dengan opsi nomor 3 dengan studi kasus perusahaan lain, tugas ini berkaitan dengan melakukan analisis data perusahaan tersendiri dalam jumlah yang besar. Perusahaan jenis ini akan mencari tenaga data scientist yang lebih banyak dari perusahaan biasanya. Data scientist di bidang ini dituntut untuk mahir menggunakan platform big data seperti Hadoop, Hive, dan Pig, serta pemahaman menggunakan SAS dan R. Untuk mengurangi beban komputer melakukan analisis data. Pemahaman yang matang terhadap machine learning menjadi pertimbangan yang luar biasa penting di perusahaan jenis ini. Perusahaan jenis ini mempunyai traffic yang sangat tinggi seperti perusahaan telekomunikasi, perusahaan marketplace, dan lain-lain. Selanjutnya, kemudian, jika ada yang ingin menjadi data scientist, berikut ini ada langkah-langkahnya merupakan beberapa skill yang harus dimiliki. Yang pertama, penggunaan software atau pemrograman dasar. Yang kedua, ada pengetahuan statistika dasar. Yang ketiga, ada machine learning, kalkulus dan aljabar linear. Yang kelima, ada data mining atau pemetaan data. Yang keenam, ada visualisasi dan mengkomunikasikan data. Yang ketujuh, ada intuisi atau berpikir seperti seorang data scientist. Kemudian penjelasan dari yang tadi tujuh itu, yang pertama kita ada pemrograman. Apa sih pemrograman itu? Pemrograman adalah kemampuan dalam pemrograman tentunya menjadi aspek yang wajib dimiliki oleh para data scientist. Biasanya perusahaan menuntut para data scientist-nya agar minimal memahami beberapa jenis bahasa pemrograman seperti R, Python, atau SQL. Yang kedua, ada statistika dasar. Hal dasar yang perlu dikuasai oleh data scientist adalah statistika,
Selain membuat sebuah algoritma dalam membuat program, seorang data scientist juga perlu menggunakan ilmu statistika dalam melakukan pengembangan terhadap software machine learning yang membantu data scientist dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya yang ketiga ada machine learning. Perusahaan yang produknya memiliki sifat data driven seperti Google Maps atau Gojek pasti akan memerlukan seorang data scientist yang memiliki kemampuan machine learning. Kemampuan machine learning ini digunakan untuk mengolah data tak terstruktur dan juga dapat digunakan sebagai konsep dasar dalam pembuatan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada kalkulus dan aljabar. Ilmu matematika juga sangat perlu dipahami oleh para data scientist dalam mengolah suatu data. Ilmu kalkulus dan aljabar adalah konsep dasar yang banyak ditanyakan oleh banyak perusahaan dalam mencari data scientist yang berkompeten. Selanjutnya ada pemetaan data. Seorang data scientist harus pandai dalam memetakan dan memilah data agar komputer mengenali data tersebut. Selanjutnya ada komunikasi dan visualisasi data. Selain harus memiliki kemampuan hard skill, seorang data scientist perlu memiliki kemampuan soft skill yang baik. Terlebih jika perusahaan tempat ia bekerja masih baru dan perlu data yang akurat dalam menentukan kebijakan perusahaan. Data scientist harus dapat mempresentasikan dan memvisualisasikan dengan jelas hasil dari pengolahan datanya. Selanjutnya yang terakhir ada intuisi. Walaupun intuisi bersifat tidak menentu atau gambling yang bertolak belakang dari ilmu sains, kemampuan dalam berintuisi juga perlu dimiliki oleh para data scientist dalam mengidentifikasi masalah pada data yang telah diolah. Jadi, jenis ilmu dimiliki untuk memahami data science yang pertama adalah memiliki pemahaman tentang SQL, Python, R, SAS, dan skala. Yang kedua ada memiliki pengalaman langsung dalam pengkodean basis data SQL. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja dengan data tidak terstruktur dari berbagai sumber seperti video, media sosial, dan konten lainnya. Yang keempat ada memahami beberapa fungsi analis. Yang terakhir, memahami machine learning. Selanjutnya, ini ada contoh penerapan yang sudah diterapkan oleh data science. Internet untuk kereta. Apakah Anda pernah merasakan tertundanya jadwal pemberangkatan kereta api? Tentunya hal ini dapat menyebabkan hari Anda sangat menyebalkan. Hal ini biasanya disebabkan karena kecelakaan atau terdapat kerusakan pada bagian mesin, motor, ataupun sistem pengereman kereta ketika data sensus digunakan untuk kereta. Maka pemeliharaan kereta dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Sensor LOT dapat digunakan untuk mengecek bagian-bagian kereta setiap waktu. Bagian kereta yang terdeteksi sudah mulai aus dapat dijadwalkan untuk segera diganti. Hal ini tentunya akan memudahkan perusahaan kereta dalam melakukan perawatan kereta dan meningkatkan kualitas layanannya. Contohnya perusahaan Siemens X. Salah satu perusahaan penyedia layanan kereta telah meresmikan pembukaan layanan kereta yang didukung oleh teknologi The Internet of Trains atau Internet untuk kereta di Amerika Serikat. Terdapat 140 yang sudah dilengkapi dengan teknologi LOT seperti pada gambar berikut, yaitu samping kanan gambar 2 tersebut. Di Indonesia sendiri pada saat ini tengah mengembangkan
Light Rail Transit atau yang disebut LRT, Palembang, dan Mass Rapid Transit MRT itu yang berada di Jakarta. Kedua proyek tersebut diharapkan akan mulai beroperasi dengan baik masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Faktanya, tertundanya jadwal keberangkatan kereta konvensional masih sering terjadi sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian waktu bagi para penumpang. Untuk perawatan kereta, baik konvensional LRT dan MRT, dan menjaga jadwal yang tepat waktu, teknologi The Internet of Things akan menjadi pilihan yang menjanjikan. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan dari materi yang sudah dibacakan oleh saya sebelumnya. Jadi menurut saya kesimpulan yang pertama yaitu yang pertama ada mempersiapkan diri terhadap tren di masa depan. Yang kedua, dengan tren perkembangan teknologi informasi yang menjadi pendorong utama revolusi industri 4.0, maka pekerja dan profesi di masa depan dijamin akan terus berubah. Namun, pemanfaatan data akan selalu ada di berbagai aspek bisnis dan kehidupan. Dengan mempelajari data science, Anda akan mempersiapkan diri terhadap tren teknologi di masa depan karena data science menurut Anda untuk tidak mau memiliki yaitu keterampilan problem solving, melihat analisis data dimanapun berada, berbagai pengetahuan dan kemampuan di beberapa bidang lainnya. Dan yang ketiga ada data scientist, tidak hanya sekedar melihat data lalu mengolah data dengan membangun aplikasi dan program, namun juga perlu memahami latar belakang data tersebut. Hadir data science merupakan kombinasi keterampilan matematika terutama statistik, ilmu manajemen data, pemrograman, dan aspek bisnis. Berarti mereka yang terjun dalam data science diharapkan untuk bisa memahami fondasi proses bisnis organisasi, mengumpulkan dan membersihkan data organisasi, dan menganalisis data untuk mendapatkan insight atau strategi atau rekomendasi untuk mengembangkan bisnis yang lebih baik. Hal-hal tersebut menuntut seseorang scientist untuk selalu bisa beradaptasi dengan perubahan sehingga di masa depan pun profesi ini terjamin karena bisa masuk ke berbagai bidang. Pastinya akan membuat Anda siap menghadapi perubahan. Untuk itu, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kesalahan kata, mohon maaf atas semua itu karena saya belum terlalu siap untuk melakukan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.